Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah online kita siang hari ini. Kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan, kita tetap dalam penyertaan Tuhan, amin. Mari persiapkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya persilakan hambanya, Bapak Trianto, untuk membuka kita dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Yesus. Kembali pada hari ini kami mengharap kepada-Mu, Bapa Allah yang hadir. Kami percaya Bapa, Engkau hadir dan ada di tengah kami. Terima kasih Bapa, buat kasih dan kuasa-Mu, buat berkat, anugerah, perlindungan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami Bapa, sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan kami boleh kembali beribadah kepada-Mu ya Bapa. Mari Bapa, Kau lawat setiap kami yang ada di tempat ini Bapa, maupun yang mengikuti secara online di rumah ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Urapi kami Bapa. Bawa kami Bapa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Bapa. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah pujian dan sembah kami boleh berkenan bagi-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa, Kau penuhi kami dengan hikmat marifat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh kami renungkan Bapa, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Biarlah semuanya menjadi bukti atas kasih, hormat dan syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari persiapkan hati kita semua memuji Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya, haleluya, untuk berdiri umat pemenang. Bukan bangkit, haleluya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Raja. Dialah Raja. Haleluya. Yeah. Engkau dahsyat Tuhan. Mari lebih lagi kita memuji. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menabi. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus
Raja segala raja, Dialah Raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, haleluya. Yeah. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berkeluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus. Haleluya. Dialah Raja, Dialah siapa? Tuhan. Haleluya. Dialah, sama-sama katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dia layak ditinggikan, Dia layak terima hormat. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebesaran-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dan juga sebentar kami akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang manis sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu yang ajaib. Biarlah melalui hidup kami orang dapat melihat terang Kristus yang terpancar dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik, biarlah kami dapat memberi dengan hati yang sangat bersuka cita. Kiranya Tuhan kuasai waktu yang singkat ini Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang disediakan. Ya, di situ ada tertera di layar device setiap kita. Boleh ditransfer melalui rekening tersebut. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesusku, yang seperti Engkau setiap hari ku memuji keajaiban kasih penghibur. Kekuatan biarlah semua yang bernafas tak berhenti, haleluya, bangun nyanyi dan pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka selamanya, ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, panggil namanya. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua
yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, lamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, nama Yesus, haleluya. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu, namanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Janjimu ya dan amin, Engkau janjikan menyertakan bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Jiwaku memuji, sungguh besar. Haleluya. Kau Allah kami, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, haleluya. Haleluya, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran, ajaib Engkau ajaib Tuhan. Oh, Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan
Savior God, to how great Thou art, how great. Sing this song once more and sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Hallelujah. Hallelujah. Oh, great Thou. Dan sing my soul. Naikkan pengagungan kita kepada Tuhan. Haleluya. My Savior God. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. How great Thou art. How great Thou art. Once more, let me sing my soul. My Savior God. Oh, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. How great Thou. How great Thou art. How great Thou art. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oh, haleluya. Hiramaya sheke rabataka ralabalabalabalabalabalabala. Hiramaya sheke namaya syanda rabataka ralabalabala. Semuanya dilawat Tuhan. Hiramaya sheke ramaya syanda ralabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Semuanya menikmati hadirat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap melawat kita. Hiramaya sheke ramaya syanda ralabalabala. Engkau dahsyat Tuhan dalam kami. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, surga bumi milik-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memuji dan kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya untuk kami duduk diam dalam kebenaran firman. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir yang untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kirabaya syekira. Silakan untuk hamba-Nya. Itulah pujian penyembahan kami. Hidup kami kiranya biarlah dipenuhi dengan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Karena kami kagum punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang mengatasi setiap pergumulan, permasalahan hidup setiap kami Tuhan. Bapa, walaupun di tengah masa-masa yang tidak menentu saat ini, satu hal, keputusan kami tetap memuji nama-Mu, Engkau Allah yang besar. Bapa, saat ini buat hati kami terus kuat dan teguh hanya memandang wajah-Mu Tuhan. Tidak ada keraguan bagi kami Bapa. Di tengah masalah saat ini, bangsa kami bahkan seluruh dunia, satu hal, kami hanya memandang Allah kami yang besar, yang mengatasi setiap masalah apapun
Engkau lebih besar dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau mendengar pesan-Mu saat ini. Sampaikan pesan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, baik kami yang ada di sini, siap anak-anak-Mu, dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Sama, sanggup menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Engkau tahu kerinduan, kebutuhan setiap kami, dan Engkau berkuasa menolong kami. Roh Kudus yang manis, kembali Engkau berkarya atas setiap kami, urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu, untuk menyampaikan pesan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, yang siap sambut sabdalah, katakan amin. Shalom, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Iya, khususnya saudaraku, keluarga besar GBI Sungai Yordan, JJ Regency 2 Tangerang, belum lama ini merayakan usia yang ke-18 tahun. Waktu itu saudaraku, penatua kita, gembala senior yang saat ini sudah bersama Bapak di surga, Om Yos, mengutus ke Tangerang ini saudaraku. Tepatnya 27 Juli 2003. Jadi sekarang 2021, 18 tahun, cukup dewasa saudaraku. Saat itu saudara, saya ingin ingatkan awal dari pelayanan di tempat ini saudara, yaitu waktu beliau mengurapi setiap para hamba Tuhan 2005 ya kalau nggak salah ya saudaraku. Itu luar biasa ya, pergerakan di Tangerang, khususnya gereja Regency dipakai Tuhan ya saudara, untuk kita pergi beritakan kabar keselamatan. Dan sungguh luar biasa, waktu itu ada retret para hamba-hamba Tuhan ya. Saya waktu itu masih jemaat biasa ya, belum gembala saudara, di Kinase saya ingat sekali. Waktu pencurahan Roh Kudus, beliau waktu berdoa pujian seperti tadi saudara, tiba-tiba dalam alam roh tangan saya seperti dipegang ya, dan saya ikuti saudara. Ternyata sampai semua sudah tenang seperti saudara. Ini peristiwa waktu awal gereja kita saudara. Saya di belakang, saya tetap penasaran, saya dibawa sampai kemana, dan ternyata nggak ada batas, sampai semua duduk rapi saudara. Saya di belakang masih hanyut dalam alam roh. Dan sejak itu mungkin orang aneh melihat saya saudara. Tuhan mulai berbicara dalam Yosua 1 ayat 3, ayat 5 dan sebagainya. Intinya dikatakan, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan. Yosua 1 ayat 3 ya. Bahkan seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Yosua 1 ayat 5. Aku menyertai engkau, di ayat 5-nya saudaraku. Bahkan Tuhan singkapkan lagi, aku peduli atas engkau, baik masalah pergumulanmu. Tuhan, saya waktu itu saya tidak bisa apa-apa. Kalau Musa berat untuk berkata-kata ya, saya bukan orangnya mungkin Tuhan, tapi karena waktu itu perawatan Tuhan luar biasa saudaraku. Dan Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kau. Saudaraku, yuk kita lihat Yosua 1. Saya bacakan aja ya. Mulai dari ayat 1
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun. Ini ayat yang ditujukan Tuhan. Demikianlah hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ayat 3 ini saudaraku. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het, sampai laut besar di sebelah matahari terbenam, akan menjadi daerahmu. Dikatakan ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti menyertai aku Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau Kristian. Saya anggap firman itu waktu itu berbicara pribadi, ya. Aku akan menyertai engkau Kris. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Nah, Tuhan sampaikan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka dan sebagainya. Ya, bahkan diulang lagi ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, sampai diulang beberapa kali saudara. Intinya Tuhan katakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, ya, kuberikan kepadamu Kris. Ya, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, sebab aku menyertai engkau. Ayat 5 tadi, aku tidak akan membiarkan engkau. Dia peduli masalahmu, urusanmu, urusanku. Lakukan saja, ya. Seperti seorang prajurit, kalau komandannya perintahkan pergi, nggak usah mikir nanti buat makan apa, ya. Itu urusan komandan, saudaraku. Dan dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kau. Amin Tuhan waktu itu saudaraku. Saya amini. Dan sungguh luar biasa. Sejak itu saya mulai bergerak. Dan sungguh lawatan Tuhan luar biasa. Kurang lebih dalam waktu 3 bulan saat kita bergerak, mulai dari satu rumah kita buka komsel pos. Dan kemudian dalam waktu 3 bulan, enggak tahunan saudara, karena waktu itu lawatan Tuhan sungguh luar biasa, sesuai janjinya tak iya nih, saya melangkah Tuhan. Tuhan enggak lihat seberapa hebatnya engkau Kris, maka kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Yang dilihat Tuhan apa? Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam. Amin Tuhan, saya mau Tuhan. Dan sungguh luar biasa, waktu itu kita bergerak. Dalam waktu singkat 3 bulan gereja kita berdiri. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 27 Juli yang baru kemarin kita layakan. Waktu itu Penatua Mars Sudiardono yang datang, ya, dan kita ibadah pertama itu saudaraku. Sambil berjalannya waktu, saya pegang janji Tuhan. Nah, saat ini supaya janji Tuhan bisa terpenuhi, ya, saya melangkah sesuai Tuhan yang suruh. Nanti sebentar saudara ada cuplikan film singkat, ya, mulai, ya, waktu itu 2003, ya, Papi waktu itu masih pendeta muda, ya. Tuhan utus ke Tangerang, mulai bergerak, dan sekarang puji Tuhan kita punya tempat ibadah. Ini adalah buah pelayanan yang Tuhan berikan, bonusnya saudaraku. Nah, supaya janji Tuhan dipenuhi, ya. Saya waktu itu dapat
diingatkan peristiwa Yusuf. Mimpi Yusuf itu 13 tahun, ya. Dikatakan dalam mimpi itu bahwa ya Yusuf nanti akan saudara sudah tahu kisahnya, dia melihat matahari bulan menyembah dan sebagainya, berkasnya berdiri dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Justru Yusuf mengalami dia dibuang, dijual dan sebagainya. Ya, ujung-ujungnya saya nggak bahas masalah ini. Intinya setelah ke-13 tahun mimpi Yusuf digenapi, saudaraku. Dan puji Tuhan, persis 13 tahun, karena keadaan gereja kita waktu itu sudah, maaf ya, ekonomi waktu itu semua masih pas-pasan semua, saudaraku. Gereja juga bocor sana sini, ya, masih kalau bahasa itunya kumuh, saudara. Tapi Tuhan waktu di usia 13 katakan bangun keris. 13 tahun saya waktu itu dengan jelas Tuhan, saya disuruh diingatkan masalah Yusuf itu. Setelah 13 tahun, ya, digenapi, dan sungguh luar biasa. Karena Tuhan yang menyuruh, saya minta tanda satu lagi Tuhan. Dan waktu itu salah satu hamba Tuhan dari Semarang, teman baik kita, Boas Sinjaya, ya, tanda satu lagi Tuhan. Kalau ya aku melangkah Tuhan. Ya, saya selalu tanya Tuhan dan dikasih tanda. Ternyata Pastor Tuhan bilang, enggak satu gudana, melangkah, ini ada. Berkat ya, waktu itu 1 juta rupiah, saudara. Ini ada pas hambanya Yohanes Trianto, saya sama beliau ini akhirnya melangkah dan saya dikenalkan seorang insinyur, Pak Agustulus, dan saya mulai bergerak bersama Tuhan. Ya Tuhan, karena Engkau yang nyuruh, aku tidak punya uang loh Tuhan. Bagianku percaya, aku melangkah kalau Tuhan suruh. Itulah Tuhan kita, ya. Walaupun tidak ada dasar berharap, buat istilahnya bayar listrik aja bergumul waktu itu. Kita tidak ada, ya. Dan saya rindu dari jemaat sendiri yang memberkati. Dan sungguh luar biasa. Sejak ya Tuhan, saya beracara dengan Tuhan. Dan sungguh luar biasa, saya berani melangkah dan sambil berjalan waktu akhirnya jadi, saudaraku. Ya, jadi supaya janji Tuhan dipenuhi ada 4 hal. Ya, yang pertama dikatakan dalam Yosua 1 ayat 10-11 dikatakan, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa, katanya, jalanilah seluruh perkemahan, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu dan sebagainya, ya. Harus percaya waktu Tuhan perintahkan. Yosua melangkah. Ya, sama di ayat 1 dan 2, Yosua 1 dikatakan waktu Tuhan perintahkan sesudah Musa mati dan sebagainya. Hambaku Musa telah mati, ayat 2. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel, ya. Dan Yosua percaya sungguh, saudaraku. Dia lakukan apa yang Tuhan suruh. Saya belajar, saya lakukan. Akhirnya digambar, saudara. Kurang lebih hampir 1 M ya. Yo ya, 800 sekian lah pokok ke atas. Ya, uang enggak ada. Tapi saya melangkah kalau Engkau suruh Tuhan. Bukakan, dan sungguh luar biasa. Saya pelayanan kemana-mana, ada yang berkati ini, berapa puluh juta, berapa puluh orang lumpuh berjalan, ya. Dan wah, luar biasa cara Tuhan memberkati, saudaraku. Karena saya percaya, lakukan saja, ya. Jadi yang pertama, supaya janji Tuhan dipenuhi, harus percaya, ya. Percaya sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Tuhan ngomong apa, lakukan saja. Itu yang pertama.
Yang kedua dikatakan, ya, Tuhan kata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 6, ayat 7, dan ayat 9 dari Yosua 1. Dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan memimpin dan sebagainya. Ayat 7 diulang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah kuperintahkan. Diulang lagi ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepada, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam situasi kondisi seperti ini yang kelihatannya tidak menentu, ya, Tuhan tetap harus dilewati, ya, goncangan. Kemarin saya sampaikan untuk lihat kesetiaan kita, level iman kita sampai di mana. Ya, Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan. Ini Tuhan yang ngomong. Ya, kenapa? Tuhan katakan karena untuk memperoleh janji Tuhan yang pertama dikatakan perlu perjuangan. Tuhan tidak bikin kita seperti robot dikasih begitu aja, ya. Tapi perlu perjuangan. Kemudian kenapa sih dikatakan kuatkan dan teguhkan? Karena ada pergumulan, ya. Bangsa Israel waktu meruntuhkan tembok Yeriko, ya, dia tidak tandingannya, tapi Tuhan bilang kelilingi, dan dia taat. Dan apa yang terjadi? Tembok itu runtuh. Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan. Kenapa? Karena untuk memperoleh janji Tuhan itu yang selanjutnya dikatakan perlu kesabaran. Jadi perlu waktu. Tapi manusia cenderung maunya instan. Saudaraku, maka ada perbedaan antara Raja Saul dan Daud. Ya. Kalau Saul begitu dia dinobatkan instan jadi raja, duduk di singgasana. Sedangkan Daud, saudaraku, tahu kisahnya, justru waktu dia diurapi, ya, menjadi raja, dia justru dapat tombak, saudaraku. Dia dikejar-kejar. Dengan kata lain, dia melalui proses. Gereja ini berdiri melalui proses, saudaraku. Kalau saya cerita prosesnya, waduh, nggak habis. Air mata mungkin sudah berapa banyak yang mengalir, mami, papi, dan tim, ya. Tapi puji Tuhan, kita lihat sekarang, ya. Saudaraku, jadi Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena untuk meraih janji Tuhan dikatakan karena perlu perjuangan. Kemudian untuk meraih janji Tuhan tentunya ada pergumulan. Dan dibutuhkan kesabaran dalam masa seperti ini. Butuh kesabaran. Sabar, ya. Belum boleh keluar, belum boleh aktivitas dengan sabar. Tunggu waktu Tuhan, ya. Saudaraku, perlu waktu. Proses harus dilewati. Masa seperti ini Tuhan tidak lewatkan begitu saja. Semua sepengetahuan, semua kendali Tuhan. Tuhan bilang, jalani aja nak. Aku menyertai engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudaraku, itu yang kedua. Ya, jadi untuk memperoleh janji Tuhan harus percaya 100%. Ya, kemudian Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu.
Yang ketiga, pegang firman Allah, pegang janji Tuhan. Dikatakan Yosua 1 ayat 8a, jangan engkau lupa, berkatakanlah kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Saudaraku, jadi pegang firman, supaya berhasil dikatakan, perkatakan firman, baca, renungkan, dengar, setiap hari masa-masa ini. Saudara tidak akan mampu tanpa kekuatan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Setiap pagi tanya mami, papi kalau sudah buat itu jam 5 pagi, sudah tak sebar, saudara. Supaya yang benar-benar rindu, butuh, haus, engkau akan dipuaskan. Firman itu adalah Tuhan sendiri, selalu saya sebar. Entah, ya, ada yang baca dan enggak, yang penting saya lakukan. Jadikan Alkitab makanan kita harian, setiap hari, ya. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Tubuh kita perlu makan sehari 3 kali. Kalau enggak, lemas, sakit, akhirnya mati. Demikian juga rohani kita. Kita ingat, kalau tubuh jasmani lapar, tahu langsung kita isi. Tapi kalau rohani ini, kalau enggak dikasih makan, bisa lemas, sakit, ya, menjauh dari Tuhan dan sebagainya, sakit, dan yang tragis bisa mati rohani. Dalam keadaan seperti ini anak-anak Tuhan sedang diuji. Kalau kemarin Tuhan tunjukkan level-level iman. Saudaraku, kemudian 8b dikatakan renungkan siang dan malam. Ya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 100, karena saat kita renungkan maka hati kita akan bijaksana, menimbang mana yang baik dan buruk. Kita akan tahu, oh ini seizin Tuhan, oh Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kemudian kita akan, ya, diberi pengertian. Yang setuju katakan amin. Yes, ya. Saudara, supaya tidak ragu lagi, tidak bimbang, ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Dia peduli, dia mengerti, ya. Dan dikatakan pegang firman, maksudnya perkatakan, renungkan, lakukan firman. Kita sudah tahu kebenaran, ya. Banyak yang jangan seperti ahli Taurat, Alkitab ngelotok, hafal, tapi giliran diperhadapkan lupa semua, ya. Jangan khawatir akan hidupmu, ya, dan sebagainya. Tapi saat diperhadapkan dengan masalah, disitulah seperti murid Yesus kemarin. Saat ada badai topan, ada yang dengan upaya, ada yang panik berseru. Tapi iman yang harus kita miliki anak-anak Tuhan di akhir zaman, iman yang percaya 100%. Patrikan kakiku bersama Tuhan. Nah, saat itu kita lakukan, pegang firman, perkatakan, renungkan, lakukan, maka dikatakan di 8D, saudaraku, dikatakan maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saudaraku, nanti setelah selesai, saudara, saya lakukan. Dan sungguh luar biasa, saudara, waktu Tuhan tunjuk sana ke Tangerang, walaupun tempat gersang dan sebagainya, saya melangkah. Dan sungguh luar biasa, Tuhan akhirnya dikatakan engkau akan berhasil, dan kita sekarang bisa ibadah di tempat seperti ini, punya tim yang luar biasa, ya,
yang dahsyat luar biasa. Ada Kak Jenny, ya, Kak Yohanes, Pastor Sony, Silvi, semua, ya, Dewi. Saya punya tim yang luar biasa, apalagi Mami, ya, saya punya yang menopang gereja ini, yang punya hati luar biasa, walaupun di belakang layar, saudaraku. Dan yang keempat, karena waktu berjalan terus, dia katakan 7B, hanya kuatkan dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai, ya, dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, supaya engkau beruntung. Berani pegang firman Tuhan, ya, tetap di jalan Tuhan. Saudaraku, supaya kita tidak kehilangan janji Tuhan, ya, raih destiny, janji Tuhan. Engkau akan hidup dalam segala kelimpahan, kelimpahan shalom, kelimpahan kesehatan, ekonomi dan sebagainya, dalam segala hal kebajikan di tengah masa sulit ini. Saya justru lihat kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, ya, waktu goncangan ekonomi, waktu sakit, di situ saya melihat Allah kita luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, supaya janji Tuhan dipenuhi, pertama harus percaya sungguh-sungguh ketika Tuhan perintahkan melangkah, ya, seperti Abraham, walaupun tidak ada dasar berharap, ya, Tuhan janji keturunanmu akan seperti bintang di langit. Waktu dia melangkah, ya, lihat memandang kemuliaan Tuhan luar biasa terjadi. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan lihat masalah. Kemarin Pastor Chandra juga sampaikan di YouTube, ya, Petrus bisa berjalan, tapi waktu dia melihat, loh kok di badai, lihat masalah, iblis kasih pembesar, ya, tapi waktu dia fokus pandang, kita harus terus pandang wajah Tuhan, kita akan melewati masalah demi masalah, satu mujizat ke mujizat, satu kemenangan. Amin. Anak Tuhan harus muncul seperti itu, saudaraku. Kemudian pegang firman Tuhan. Kenapa dipegang? Ya, dengan cara gimana? Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Akibatnya engkau akan berhasil. Apapun yang kau kerjakan, engkau akan beruntung. Ini janji Tuhan, bukan janji papi. Ya, oleh karena itu, yang terakhir, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kuat sampai akhir. Finish strong. Iring Yesus. Karena banyak anak-anak Tuhan yang saat ini terhenti di tengah jalan, di saat ada pergumulan, ya, ada justru melalui masalah, saudara bisa melihat level iman sampai di mana. Oleh karena itu, saat ini apa yang Tuhan sudah sampaikan, kita harus percaya 100%. Terus kuatkan dan teguhkan hatimu, nak. Pegang firman Tuhan, renungkan, baca setiap hari. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Percaya, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Oleh karena itu, tutup Alkitab. Kita akan lihat film singkat di mana waktu Tuhan utus awal ke Tangerang, dan sungguh luar biasa, kita melangkah, waktu melangkah, ya, gereja sudah tidak layak, Tuhan siapkan, lakukan bagian kita, bagian Tuhan yang lakukan. Amin, saudaraku. Tuhan membuka juga pelayanan ini di daerah Tangerang atau pinggiran Jakarta.
takes my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise Kita mulai dari kota bumi, Regensi, dan Tuhan gerakkan mulai berkembang. Bahkan kita saat ini hampir ada di 75 tempat. Mereka sudah mulai satu persatu mulai dibuka, mulai ditingkatkan. Bahkan yang tadinya jalan kaki sekarang sebagian besar sudah punya kendaraan. at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Aku mau menerima janji-janji-Mu Tuhan sepenuhnya. Aku berjanji. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Aku mau tetap teguh berdiri. Tidak bimbang sama sekali Tuhan. Berpegang sepenuhnya pada firman-Mu. Dan aku tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini keputusan kami saat ini, saudara. Ya Tuhan, mata kami biar terus tertuju kepada Engkau. Bukan kepada masalah, kepada dunia yang tidak menentu. Tapi saya fokus kepada janji-Mu Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Perbarui komitmen kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan menikmati janji-janji-Mu tergenapi. Kuatkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu sudah selesai menyampaikan. Tapi Roh-Mu yang tidak terbatas, Engkau yang menerjemahkan pada setiap yang mendengarkan kebenaran firman ini. Sehingga mereka boleh merenungkan, sehingga mereka boleh menjadi pelaku, sehingga mereka akan melihat janji-Mu ya dan amin digenapi. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Saatnya Bapa, dengan demikian ibadah saat ini sudah selesai. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain untuk melakukan aktivitas, melakukan kegiatan kami kembali, biarlah tangan pengasihan-Mu memberkati setiap kami. Oleh karena itu, saudaraku, mari angkat kedua belah tangan, terima berkat Tuhan dan terima dengan iman. Urala masikiarala papa pasiti, irala masikiarala papa pasiti. Terimalah segala berkat yang di langit dan di bumi sudah dicurahkan saat ini. Berkat dari Allah Bapa Abraham,
berkat dari Allah Bapa Ishak, berkat dari Allah Bapa Israel, baik berkat pengurapan yang membuat setiap kita makin serupa dengan Dia, mengerti kehendaknya, masuk dalam rancangannya. Berkat shalom, damai sejahtera memenuhi seluruh kehidupanmu dan keluargamu, sehingga engkau mampu membagikan shalom dengan shalom yang tidak tergoncangkan situasi kondisi apapun. Berkat kelimpahan dalam segala kebajikan, diberkati kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati ekonomimu, keluar masukmu diberkati, disertai, sandang papan pangan dicukupkan. Kasih Kristus keselamatan sudah diberikan dengan cuma-cuma, bagikan dengan cuma-cuma, kerjakan dengan takut dan gentar, dan terimalah penghiburan, kekuatan, tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, sehingga setiap kita akan berjalan dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain, satu mujizat ke mujizat yang lain, satu kemenangan, bahkan kita lebih dari pada pemenang di akhir zaman di masa yang sulit ini. Terima berkat Tuhan, nikmati berkat Tuhan, dan satu hal, jangan lupa, jadilah berkat dimanapun saudara dan saya berada. Yang percaya dan mau katakan haleluya.